Dan percayalah bahwa kita perdana dengan tipe-tipe satu-satunya di dunia dengan benih water soluble yang masuk pertama di Indonesia. Agrosawit, Pak. Boleh Bapak cari cek. Kira-kira begitu. Mungkin setelah ini banyak yang bertebaran, mungkin oke. Why not, tidak ada masalah. Namun kita saat ini PT BES pengen menjadi pioner, orang yang menentukan pertama bahwa ini punya produk-produk yang selalu berinovasi, selalu kita berupgrade, selalu kita mengikuti dengan perkembangan-perkembangan yang ada di dunia perkebunan. Kira-kira begitu. Pak Raden, aplikasi dalam 1 tahun berapa kali Pak Raden? Ini bertanya dari 4 kali, Pak. Saran kita 4 kali, Pak. 4 kali, Itu ya? minimal, Pak. Kalau maksimal boleh 2 bulan sekali, sebulan sekali boleh. Karena sawit yang bagus itu bukan sekali ngumpul banyak, tidak. Itu narasi yang dibesar-besarkan hanya untuk omset, Pak. Sawit itu butuh makan tiap hari. Lebih baik ngasih sedikit 1 on, 2 on, 3 on, atau 2,5 on dibagi. Oh, kebutuhannya sawitnya berapa tahun? Oh, sawit saya 10 tahun, butuh 2 kilo, 2,5 kilo, misal. Dibagi aja dalam mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan, dibagi aja rata. Paling bagus 2 bulan oke. Kalau bisa 1 bulan oke, Pak. Gitu, Pak. Yang penting jangan sehari 3 kali, Pak. Nanti Bapak nggak sempat untuk bermain-main, Pak. Oke. Ya. Nah, Pak, ini untuk spesifikasi, apakah ini khusus untuk sawit? Apa boleh juga untuk tanaman keras berbuah tahunan lainnya? Sebenarnya boleh, Pak, karena saya punya tipe lain, Pak, seperti 10 10 30 13 6 27 saya juga ada yang saat ini. Itu banyak juga digunakan ke tanaman lain. Tapi kita melihat segmen pasar yang besar sehingga kita namakan spesifik untuk tanaman sawit. Sebenarnya bisa aja. Kita kemarin ujikan di lada pakai 1 sendok 2 sendok sudah oke. Kita ujikan pada tanaman buah-buah kita kasih oke, Pak, tidak ada masalah. Namun memang yang penting ditanam atau ditaburkan dalam tanah, tidak dispray, Pak. Karena kita ada formulasi khusus yang memang tidak boleh kita spraykan, fokus pada perakaran, mulut akar, kira-kira begitu, tidak untuk dispray. Karena takutnya memang ada hal-hal yang memang tidak diinginkan di tanaman-tanaman tertentu. Tidak hanya meskipun powder tapi kita taburkan tanaman sawit. Tapi paling aman memang kita ke sawit karena formulasi khusus ini kita lakukan pada tanaman sawit. Meskipun bisa digunakan untuk tanaman lain, boleh saja asal tabur. Karena memang faktanya banyak pupuk di lapangan ini yang digunakan NPK 1 untuk semuanya. Mungkin triple 18 18 18. Ya, lanjut. Nah, kemudian Pak Raden, kalau kita ngelihat ini ya di kemasan belakang, sambil saya ini juga ya, bisa tampilkan juga mungkin slide-nya. Ini di kemasan belakang ini kan ada TM1 4-8 tahun ya. Ya. Nah, seperti sebentar. Nah, di sini ada 4-8 tahun. Di situ ada 1-2 kilogram per pohon per tahun. Boleh. Nah, itu yang diambilnya jadi berapa kilo Pak Raden tepatnya? Apakah 1 kilo atau 2 kilo? Gimana? Tergantung anggaran, Pak Wawan. Karena orang ini kan aneh-aneh, Pak. Saya bicara di sawit perkebunan ini kan NPK saya macam-macam, Pak. Ada juga yang memang orang yang biasa kita suplai ke sana ini, Pak, kami kurangi, Pak, tahun ini karena anggaran. Yang biasa kayak 8 kilo pakai 6 kilo. Oke, tidak ada masalah. Kan itu uang-uang mereka. Ada juga yang begini, Pak. Kami menggunakan pupuk water soluble ini kita gunakan biasanya 2 kilo, Pak. Kita mau naikkan 3 kilo atau 4 kilo, Pak. Loh, harga masih oke? Tidak apa-apa. TPS masih tinggi. Sehingga kita masih cost-nya masih oke. Masih nutup lah secara cost-nya. Oh, nggak ada masalah, Pak. Itu kan pilihan mereka. Karena kita berbicara apple to apple-nya begini. Kita bicara pupuk yang saat ini sering dibicarakan orang, digadang-gadang memang itu memang bagus, Pak, saya akui. Ini namanya pupuk mutiara atau Zaramila, triple 16, 16, 16, 16, yang harganya 800, 700, 800. Kita menghitung bahwa harga oke lah, kita bikin 16 atau 17 ribu. 17 ribu dikalikan penggunaan rata-rata penggunaan 6 kilo dalam setahun, Pak. 3 kilo per 2 kali aplikasi. Berarti kalau 17 dikalikan 6, berapa jumlahnya? Kita bisa hitung nih. Ada juga yang menggunakan lebih daripada itu. Itu pun masih ada penambahan seperti urea masih ditambah atau mungkin muriat of potas masih dia tambah atau SOP dia tambah atau mungkin ada tambahan mungkin TSP dia tambah. Jadi masih ada penambahan-penambahan meskipun dia sudah melakukan pupuk dengan sebanyak itu dengan cost yang hampir 100 ribu per pokok per tahun, Pak. Itu tergantung anggaran. Ada juga yang kemarin contoh mitra yang menggunakan agro, petaninya bilang, Pak, aku menggunakan 30, boleh.
9 kilo aja boleh. Tapi bicara lagi, cost-nya masuk apa tidak? Karena kita pengen tetap efisiensi pada anggaran. Efisiensi pada anggaran, namun tetap petani, nilai kepuasan petani kita, kalau sesuai SOP, ya sesuai dengan karung, 1-2 kilo. Toleransinya begitu, boleh Pak. Mau 2 kilo boleh, 1 kilo boleh, tapi hasil kan ngikuti. Dan kadang itu petani kan nggak tahu, kalau kita Pak harus 2 kilo. Pak, maaf anggaran saya cuma 1 kilo, nggak jadi beli Pak. Makanya kita tuh PT adalah sesuatu hal yang fleksibel, sangat enak kok. Jadi bisa diotak-atik di situ. Kira-kira begitu, kawan. Ya, jadi Pak Raden ini untuk memperjelas saja kan, jadi 10 kilogram per kemasan ini, kalau di sini lihat ya, untuk PM1 ini kan, terdengar ya Pak Raden ya? Dengar, oke, lanjut. Di sini kan 1-2 kilogram per pohon per tahun, tapi di sini ada aplikasi 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali 1 tahun. Berarti per pohonnya berapa dosis yang tinggal dibagi Pak? Gimana? Kan ngitung anggaran pupuk kan 1 tahun Pak Wawan. Jadi begini, 1 tahun ini kita anggarannya 2 kilo Pak. 2 kilo ya. Bukan 3 kali. Jadi 2.000 dibagi 3, selesai di situ. Dilakukan di bulan apa bebas. Betul. Terkadang petani lebih pintar Pak. Terkadang petani lebih pintar. Mereka kalau nunggu kok nggak hujan-hujan, malam hujan besok mupuk. Itu betul. Saya kira begitu. Jadi ini sangat mudah. Kalau NPK sebenarnya itu petani sangat-sangat hebat lah, sudah sangat-sangat pintar sekali. Apalagi saat ini orang-orang mantan perkebunan yang berbasis NPK sudah sudah luar biasa mereka, sudah paham betul. Makanya ini pengen kita mudahkan, kita nggak perlu melebar kemana-mana. Justru dengan NPK ini kita betul-betul dimudahkan aplikasinya. Oh paham NPK sudah beli dah. Kira-kira begitu. Coba dulu deh. Terakumulatif akan terjadi akumulatif ketika apa? Dampak Pak. Dan biasanya saya tahu betul NPK seperti apa. Kita membuat tipe lain lah, misal katakanlah, yang menggunakan tambahan filler 21%, 18%, kemudian APC, enggak, kita fully Pak. Kita fullkan bahwa kita ada penambahan-penambahan yang saya yakin tidak ada dalam pupuk lain tambahan itu. Kalaupun ada, metodenya mungkin berbeda dengan apa yang kita lakukan terkait dengan formulasinya. Kira-kira begitu Pak Wawan.